96,8 Perkias FM, nyalakan energi maju. Marilah kita bersama-sama simak Zona Islami sore kali ini dengan kajian Hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anang Muhsin, pengasuh pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti, Boyolali Tulungagung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah khususnya dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi. Pada sore ini kita akan mengupas hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan, diceritakan dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib yang merupakan cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah, saya menghafal kalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten, dak mayaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang masih meragukanmu. Tinggalkan sesuatu yang masih membuatmu ragu. Ilama layaribuk, berpindahlah kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Hadis ini simpel, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan yang sahih. Pesan atau nasihat Kanjeng Nabi ini mengajak kepada kita semuanya untuk wirai, wirai, menjadi orang yang warok. Warok itu apa? Menjauhi perkara yang syubhat. Wirai itu derajatnya di atas muttaqin. Kalau takwa itu melakukan perintah, menjauhi larangan, menjauhi perkara yang haram. Tapi kalau wirai itu tidak hanya sekedar perkara yang haram, tetapi perkara yang syubhat itu ditinggalkan. Perkara yang syubhat ditinggalkan. Dan dalam hadis ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, dak mayaribuk, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu mamang, yang membuat kamu masih ragu-ragu, tinggalkan. Beralihlah kepada perkara yang kamu yakini, artinya yang tidak membuatmu mamang. Makna dari dawuh ini apa? Dak itu adalah fi'il amar. Dak fi'il amar maknahu utruk, tinggalkan. Dak itu fi'il amar, maknanya utruk, tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Mayaribuk, apa-apa
yang membuat kamu mamang, baik ucapan ataupun perbuatan. Baik ucapan ataupun perbuatan. Tinggalkan perbuatan atau ucapan yang membuat kamu masih mamang. Yang kamu masih mamang, ragu-ragu apakah sesuatu itu baik atau tidak. Wal makna utruk asyai'a alladzi tasyukku fi kaunihi hasanan au qabihan au halalan au haraman halakaunika mutawajjihan au sa'iron ilal ladzi la tasyukku fi bi an tutayaqqona husnuhu wa hilluhu. Artinya begini, ini satu petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita itu kalau bisa hendaknya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang jelas-jelas baiknya. Yang kita lakukan sesuatu pekerjaan yang jelas kita yakin itu baik, baru lakukan. Kalau sesuatu itu masih mamang, ragu-ragu, perbuatan ini baik apa enggak ya? Dalam agama perbuatan ini baik apa enggak? Tinggalkan. Ini petunjuk Nabi. Yang baik tinggalkan. Kita mau melakukan sesuatu tapi masih ragu-ragu, tinggalkan itu. Jangan kamu lakukan. Pilih perbuatan yang jelas baiknya. Demikian pula perkataan juga begitu. Kalau kita ingin mengucapkan sesuatu tetapi sesuatu itu kita belum tahu pasti apakah itu baik atau tidak. Yang akan kita ucapkan itu dampaknya itu baik apa enggak, kita ragu-ragu. Maka bagaimana? Sebaiknya tidak usah kita ucapkan. Ucapkan saja sesuatu yang jelas manfaatnya. Itu maknanya. Utruk asyai'alladzi tasyukku fi kauni hasanan au qabihan. Tinggalkan sesuatu yang membuat dirimu masih bimbang. Sesuatu itu baik atau tidak, halal atau haram. Misalkan kita juga begitu tentang suatu perkara makanan. Kita menemukan makanan, ya, ada makanan, kita mamang, makanan ini halal apa haram, tidak jelas ini halal apa haram ya. Maka kalau kita mengamalkan petunjuk Nabi ini berarti bagaimana? Kita tinggalkan. Perkara yang menjadikan kita mamang itu kita tinggalkan. Pilih kita mencari makanan yang jelas halalnya. Itu caranya gitu. Itu nanti akan menyebabkan Islam kita, keimanan kita itu semakin kuat. Wal amru linadab, perintah di dalam utruk, di dalam dakma yaribuk ilama la yaribuk, itu menurut para ulama adalah sunnah, anjuran. Jadi anjuran yang sifatnya sunnah. Jadi anjuran yang sifatnya sunnah. Kenapa? Karena menjauhi perkara yang subhat itu bukan wajib tetapi sunnah. Jadi maka makna dari hadis dak yaribuk ilama la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang masih kamu mamang, ya, itu dilalahnya adalah sunnah. Jadi kalau kita ingin melakukan itu lebih baik. Kemudian contoh penerapan dari hadis ini lagi nopo, falau syakka fi tulu'il fajri fi Ramadan jazalau ayyatasahara li annal asla baqaul lail walakinnal afdallahu alla yatasahara. Jadi misalkan begini, misalkan kita makan sahur di bulan suci Ramadan, itu sudah hampir mendekati waktu
subuh, delalah jame mati. Ana ya. Delalah jame mati. Radio juga mati sehingga kita ndak mendengar adzan, listriknya mati, jame ya mati. Sehingga kita mamang ini sudah subuh apa? Belum. Kalau memang kita masih mamang, betul-betul ragu-ragu ini sudah subuh atau belum, maka sebenarnya kita masih boleh untuk makan. Karena apa? Li'annal asla baqa'ul lail. Karena hukum asal itu adalah baqa'ul lail, malam masih ada. Kalau kita masih mamang, misalnya makan sahur, ini wis subuh apa urung ya? Lampu kok mati, listrik mati, tidak kedengaran adzan, kemudian jam ya pas mati, ya. Kita mamang ragu-ragu ini subuh atau belum. Pada dasarnya kita masih boleh untuk makan, masih boleh untuk minum. Kenapa? Karena al yakin la yuzalu bisyak, atau al aslu baqa'u makana ala makana, al aslu baqa'ul lail. Tetapi bagi orang yang wirai, bagi orang yang wirai, maka dia akan menjauhi makan. Dia tidak akan makan, tidak akan minum kalau sudah mamang. Iki subuh apa urung ya? Listrik mati, kemudian radio tidak bisa nyala, jame ya mati pisan. Kita tidak tahu ini subuh apa urung, lah, apa masih malam, ya? Waktu sahur masih ada apa enggak? Kita mamang. Karena tidak ada tanda sama sekali. Maka di saat itu bagaimana? Secara fikih sebenarnya kita makan minum masih boleh kalau memang masih mamang. Karena apa? Li'annal asla baqa'ul lail. Tapi walakinil afdol, tetapi yang lebih utama alla yatasaharo. Tapi yang lebih utama atau sunnahnya dalam keadaan sudah mamang itu tadi, maka lebih baik kita tidak makan, tidak minum. Makanya di dalam makan sahur itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau Nabi mengakhiri makan sahur 15 menit, ya, 15 menit sebelum adzan subuh. Nabi Muhammad itu dalam kitab Taqratus Sadidah diterangkan Kanjeng Nabi Muhammad niku kebiasaan beliau adalah menghentikan makan sahur kira-kira waktu digunakan membaca 50 ayat. 50 ayat Al-Quran itu ditafsiri di Taqratus Sadidah itu sekitar 15 menit. Jadi 15 menit. Jadi 15 menit kalau misalkan sekarang jam berapa subuhnya? Subuhnya kira-kira jam 4 lebih ya, jam 4 lebih, misalnya jam 4 lebih 15 menit umpama ya, umpama subuhnya jam 4 lebih 15 umpama, maka Nabi Muhammad itu mengakhiri makan sahur jam 4 sudah selesai. Jarak waktu 15 menit ini Rasulullah sudah tidak makan, tidak minum. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetapi sebenarnya kalau makan ya masih boleh, tidak apa-apa, ya. Bahkan kalau listrik mati, radio mati, kemudian jam juga mati, kita masih mamang, iki sik wengi apa wisu subuh. Secara fikih umpama kita makan masih boleh karena al aslu baqa'ul lail. Tetapi kalau kita wirai, kalau kita mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, maka yang lebih utama di saat kita ragu-ragu itu kita akan meninggalkannya. Kita tidak akan makan, sudah tidak akan makan. Nah ini contohnya begitu. Kemudian contoh lagi nopo? Walau ro'a syai'an fiyadi insan thumma ro'ahu fiyadi akhar wa za'ama annahu ishtarahu minhu aw wakalahu fi bai'ihi jaza lihadar ro'i syira'uhu minhu. Walakinil afdal lahu adamu syira' hatta yutayaqqana sidquhu. Jadi contoh lagi begini, walau ro'a syai'an fiyadil insan, misalkan kita
melihat barang, sebuah barang itu pas kita lihat itu miliknya si A. Barang itu miliknya si A. Lalu sekarang barang itu kok sudah dimiliki oleh B dan akan dijual oleh B. Apakah boleh kita membelinya? Pertama dulu, mungkin seminggu yang lalu kita lihat barang itu milik si A. Contohnya nggih, barang itu milik si A. Lalu sekarang barang itu kok akan dijual oleh B. Akan dijual oleh B. Kita punya anggapan mungkin saja si B membeli dari si A. Maka dalam keadaan seperti itu bagaimana? Apakah boleh kita membeli barang B yang sebelumnya kita ketahui itu milik si A? Jawabannya adalah boleh. Selama kita menduga bahwa si B telah membeli dari si A atau si B menjadi wakilnya si A. Tetapi orang yang wirai tidak akan membeli sampai diketahui pasti bahwa barang tersebut sudah dibeli A, dibeli B dari si A. Gini loh ya. Makanya ini orang membicarakan orang yang wirai. Orang yang wirai menjauhi perkara yang masih subhat. Perkara sing urung jelas halal haram itu ditinggalkan. Ya tadi contohnya, misalkan saya melihat sepeda motor si A. Lalu seminggu kemudian sepeda motor itu akan dijual B. Dijual B. Dan kita menduga mungkin saja si A telah menjual itu kepada si B. Lalu oleh si B ditawarkan kepada kita, apakah kita boleh membelinya? Boleh. Kalau ada dugaan itu telah dibeli oleh B. Tetapi orang yang wirai tidak akan membeli sebelum tahu pasti, sebelum yakin bahwa perpindahan kepemilikan dari A kepada si B itu dengan cara yang benar. Sebab meskipun ada dugaan mungkin saja si A itu membeli dari si B membeli dari si A, tapi juga ada kemungkinan lain. Mungkin saja si B itu mencuri dari si A. Makanya karena belum jelas itu orang yang wirai tidak akan membeli kecuali setelah yakin itu telah dimiliki betul oleh si B. Itu contohnya. Kemudian contoh yang ketiga, walau da'ahu fasikun liwalimatin. Kalau ada orang fasik. Orang fasik itu hartanya dia bekerja itu ngawut. Pekerjaannya banyak yang haram, ada yang halal, ada yang haram. Orang fasik wis pokok segala cara ditempuh, baik yang halal maupun yang haram untuk mendapatkan harta. Lalu suatu hari kita diundang, contohnya ngoten. Kita diundang oleh orang fasik tersebut acara di rumahnya. Tentunya kalau kita diundang acara di rumahnya, kita akan diberi jamuan makan. Nah, ini hartanya orang fasik kan masih membingungkan. Mungkin yang diberikan itu dari harta yang halal, mungkin yang diberikan itu dari harta yang haram. Karena itu masih mungkin, apakah boleh kita mendatanginya? Boleh. Secara fikih boleh, tapi bagi orang yang wirai dia tidak akan datang. Li'annahu wal afdal adamuha. Wal afdal adamuha. Tapi jawas ijabatuhu, tapi wal afdal adamuha. Li'annahu layatakil haram. Karena orang fasik itu tidak bisa menjauhi perkara sing haram. Tapi juga boleh, kenapa? Karena kenyataannya kita tidak tahu persis yang diberikan itu barang yang haram. Contohnya ngoten. Makanya orang yang wirai itu ya itu bukan hanya perkara yang haram yang ditinggalkan, tapi perkara sing remeng-remeng. Nggih. Makanya
Orang yang wirai pun juga tidak akan muamalah kepada orang yang kebanyakan hartanya haram. Misalnya enek uang, ya, tukang bisnis, kebanyakan hartanya haram, tapi ya enek sing halal. Maka orang yang wirai tidak akan bertransaksi kepada orang yang seperti ini. Itu orang wirai. Tapi apakah boleh secara fikih transaksi? Boleh, selama kita tidak yakin bahwa harta yang digunakan itu harta yang haram. Tapi orang yang wirai akan lebih menjaga dirinya. Itu makna kandungan hadis dak yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu mamang, beralihlah kepada perkara yang kamu yakini atau yang tidak membuatmu mamang. Kemudian wakila auhallah ila Dawud alaihissalam. Wakila diceritakan Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kulli bani Israel, wahai Nabi Dawud, katakan kepada Bani Israel, inilah angduru ila sholatikum wala siyamikum walakin angduru ila man syakka fi syai'in fatarokahu li ajli. Wahai Dawud, katakan kepada Bani Israel, hei Bani Israel, aku tidak melihat sholat kalian, aku tidak melihat puasa kalian, tapi yang aku lihat dengan pandangan rahmat adalah orang yang ragu-ragu terhadap sesuatu. Apakah sesuatu itu baik atau tidak, dia masih ragu-ragu. Karena ragu-ragu dia meninggalkan sesuatu yang diragukan karena aku, kata Allah. Maka itu yang aku pandang dengan pandangan kasih sayang. Ini semakin menguatkan bahwa anjuran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hendaknya kita lakukan, ya. Jadi kita belajar. Kata Nabi, ngamal ke dawuh niki, tinggalkan apa-apa yang membuat kamu mamang, ya. Kalau kita masih mamang, ragu-ragu kehalalan suatu perkara, tinggalkan. Kalau kita masih ragu-ragu terhadap sebuah ucapan ini ada manfaatnya atau tidak, tinggalkan. Oke. Kemudian kalau kita ragu-ragu melakukan suatu perkara ini kita masih ragu-ragu, ini baik apa enggak, maka tinggalkan, lakukan yang jelas-jelas yang kita yakini kebaikannya. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang barokah. Amin. Marilah kita bersama-sama simak kembali kajian hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anamusin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolangu Tulungagung. Ya, kita teruskan kembali, ya. Sekarang hadis yang ke-12, al-hadisus tsani asyara an Abi Hurairah. Hadis yang ke-12 ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Hadisun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairu hakadha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i, sebagian tanda kesempurnaan Islamnya seseorang, sebagian dari tanda kesempurnaan Islamnya seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan, malayakni, apabila dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Ini dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dari hadis ini adalah min tamami islamil mar'i, min kamali islamil mar'i wa tamami wal istislam li ahkami
tarkuhu malayakni ay malayat tata'allaq inayatuhu bi qaulan kana au fi'lan. Jadi termasuk kesempurnaan nggih, kesempurnaan Islam seseorang kalau nisbatnya kepada kita ya termasuk kesempurnaan Islam kita, kesempurnaan atau kebaikan dari Islam kita itu apabila kita mau meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Nek kepingin Islam kita baik, kepingin Islam kita sempurna, tinggalkan apa-apa perbuatan atau ucapan yang tidak ada manfaatnya. Yang dimaksud malayakni itu adalah mala tata'allaku inayatuhu bihi qaulan kana au fi'lan. Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik urusan orenek manfaati dari keduniaan, apalagi orenek manfaati terhadap urusan akhirat. Nggih. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Sekiranya ucapan itu tidak ada manfaatnya untuk dunia kita, tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, jangan diucapkan, diam saja. Sekiranya perbuatan itu tidak ada manfaatnya untuk dunia kita dan tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, maka sebaiknya kita tidak usah melakukan perbuatan itu. Itu maksudnya. Jadi walladzi ya'nil insan fil umur ma yata'allaku bidarurati hayatihi fi ma'asyihi wa salamati fi ma'adihi. Nah, sesuatu yang ada manfaatnya, sesuatu yang penting bagi manusia itu yang bagaimana? Sesuatu yang ada hubungannya dengan urusan dunianya, maisahnya, atau berhubungan dengan keselamatan akhiratnya. Itu baru masalah yang penting. Jadi kalau sesuatu itu ada manfaat untuk dunia atau akhirat kita, itu baru penting kita lakukan. Seperti kita melakukan misalnya macul ini manfaat atau pembuatan manfaat, karena itu lantaran perantara atau wasilah kita bisa menanam. Bekerja itu perbuatan, itu manfaat apa enggak? Manfaat. Dengan bekerja kita akan dapat uang misalnya, kemudian uang itu bisa kita gunakan untuk menafkahi keluarga, berarti manfaat itu. Manfaat. Nah, contoh perbuatan yang tidak ada manfaatnya apa? Misalnya tongkrongan. Coba sampean perhatikan, tongkrongan. Enek wong mung napa niku tongkrongan. Awan bengi esuk sore tongkrongan tok ngoran. Kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Maka meskipun tongkrongan itu tidak haram, tapi tidak ada manfaatnya, kata Nabi lebih baik tinggalkan. Ojo tongkrongan. Kalaupun toh tongkrongan, lebih baik bahas ilmu. Kita duduk bersama sambil bahas ilmu dengan temannya, daripada kita membahas sesuatu sing ora penting, sing ora enek manfaate. Ora enek manfaate dunya, ya ora enek manfaate akhirat. Maka kata Nabi, min husni islamil mar'i, termasuk kesempurnaan Islam seseorang, ia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Kalau perbuatan ya tadi. Lah kalau ucapan yang tidak ada manfaatnya yang bagaimana? Sekiranya apa yang kita ucapkan umpama awake dhewe ngomong karo meneng kok padha ae, berarti ngomong renek manfaate. Haddu malayakni fil kalam antatakallama bima law sakata anhu lam ya'sam walam tatadarrar halan wa ma'alan. Iki lho. Jadi batasan
ucapan sing ora enek manfaate iki sing piye? Yaitu antatakalama, jika kita berbicara dengan sesuatu perkataan, lau sakat ta'anhu, umpama kita diam itu ndak berdosa lan ora bahaya. Jadi cara awake dhewe meneng ora apa-apa. Berarti kalau begitu kita ngomong ora enek manfaate. Jadi kalau kita diam itu ndak masalah. Ndak masalah, ora dosa ya ora enek bahaya, ya ta? Ndak ada yang rugi. Kalau begitu berarti kalau kita maksa ngomong itu berarti termasuk kita membicarakan sesuatu sing ora enek manfaate. Baik untuk dunia maupun akhirat, ndak ada manfaatnya itu. Berarti kalau kita ngomong sesuatu sing ora enek manfaate, ini akan menyia-nyiakan umur kita. Fa innaka bihi yudayyi'u zamanaka. Jadi kalau kita napa niku berbicara sesuatu sing boten enten manfaate, itu akan menyia-nyiakan waktu kita, ngentekne umur kita ora enek manfaate. Maka kalau berbicaralah yang jelas ada manfaatnya. Jelas ada manfaatnya baik untuk dunia maupun akhirat. Kalau manfaat untuk dunia apa? Ya mungkin kita transaksi jual beli, ya. Itu manfaat untuk dunia. Kita melakukan jual beli. Lek jual beli kan dengan ijab dan qabul. Kita ijab qabul, transaksi jual beli, ada pembicaraan. Lah itu jelas ada manfaatnya untuk dunia. Kalau pembicaraan manfaat untuk akhirat apa? Zikir. Kita zikir. Daripada lisan kita digunakan untuk berkata sing ora enek manfaate, ya, lebih baik kita gunakan untuk sesuatu yang jelas ada manfaatnya. Apa? Zikir. Daripada nggih napa tinggi ngomong sing ora enek manfaate, luwih becik kita ngomong zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Misal, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali washabihi wasallim, dan seterusnya. Atau kita gunakan untuk ngaji, baca Quran, lisannya, nggih. Atau sesuatu yang mana untuk akhirat kita gunakan untuk mengajar. Kita bisa ilmu, ngerti ilmu, kita tularkan kepada orang lain. Wasilahnya kita nerangni tentang ilmu kepada orang lain. Ini manfaat, jelas manfaat, ya. Ini ucapan yang bermanfaat. Nah, ucapan yang tidak bermanfaat itu adalah antatakallama bima lau sakata anhu lam ya'sam wala tatadorror halan wa ma'al. Ini batasane sampean pahami. Ucapan, batas ucapan sing ora enek manfaate kuwi, seandainya kita diam, kita berbicara dengan suatu perkataan yang seandainya kita diam pun ndak apa-apa, ora dosa ya ora bahaya. Kok awake dhewe maksa ngomong, berarti ngomong kita niku ora enek manfaate. Ya. Ini sesuatu yang ndak ada manfaatnya. Ngomong sesuatu yang ndak ada manfaatnya saja itu rugi umur. Apalagi kita ngomong sesuatu yang mengandung dosa, ya luweh jeleput malih niku. Lah wong kita ngomong ora dosa tapi ora enek manfaate, ngoten mawon rugi kok. Kenapa kok rugi? Sebab umur kita hilang, waktu kita hilang, percuma, ndak ada imbal baliknya. Padahal umur kita semakin hari semakin berkurang. Lah apa meneh kalau kita sampai ngomong sing mengandung dosa, iki tansaya double rugine, sudah hilang umur lalu bertambah besar dosanya. Contohnya ucapan sing haram piye ya macam-macam, ngrasani, ngapusi, gitu, ngelokne. Ini loh ucapan yang mengandung dosa itu ngrasani, ngelokne, maidu, ya dah.
membentak, mencaci maki. Lah ini ucapan yang menimbulkan dosa. Kalau ucapan yang ndak dosa tapi ora enek manfaate, oleh Nabi disuruh untuk meninggalkan, apalagi ucapan yang mengandung dosa. Kemudian juga perbuatan sama, qaulan kana au fi'lan, perbuatan juga begitu. Nek kepingin Islam kita sempurna, nggih, bagaimana? Jangan melakukan perbuatan-perbuatan sing ora enek manfaate. Ojo nglakoni penggawe-penggawe sing ora enek manfaate. Nggih contone apa? Tongkrongan, mung jagongan, dadi gedabus ngalor ngidul ngomong-ngomongan ora enek manfaate. Nggih ta? Termasuk juga ndelok TV, kok ndelok sinetron, iku termasuk enek manfaate apa ora kira-kira? Ora enek manfaate, ndak nambah ilmu kepada kita kok. Ya, ndak nambah ilmu. Apalagi kalau sing ditonton itu barang-barang tontonan sing haram, ya tambah nemen dosane nggih. Mula kita nek kepengin dadi wong sing sempurna imane, kita nderek tuntunane Kanjeng Nabi. Tarkuhu malayakni, tinggalkan sesuatu sing ora enek manfaate. Lah sing kita lakoni sing jelas-jelas manfaate mawon. Apa yang jelas-jelas manfaate? Kita lakoni sholat, kita iktikaf, kita zikir, kita ngaji, jelas enek manfaate, manfaat akhirat atau manfaat dunia. Timbangan nggih tongkrongan, luwih becik kita budal neng sawah. Ngono lho, kita budal neng sawah, kita budal neng kebun, kita budal neng pasar untuk mencari bekerja, mencari nafkah. Itu jelas ada manfaat untuk dunia. Kalau ndak ada manfaat dunia, minim harus manfaat akhirat. Ini harus. Kalau perbuatan itu manfaat dunia ora enek, manfaat akhirat nggih mboten enten, nek kepingin Islam kita sempurna, tinggalkan perkara sing ora enek manfaate tadi, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, wonten mriki didhawuhne warawa Abu Ubaidah Anil Hasan radhiyallahu anhu qol min alamati iradillah anil abdi ayyaja'ala sughlau fi malayakni, tanda tondo mengone Gusti Allah dateng kawulane piye, nalikane Allah akan menjadikan kesibukan hambanya itu sesuatu sing ora enek manfaate. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan sing ora enek manfaate donya akhirat, iku tondo nek Allah berpaling dari dirinya. Mula niki nek Gusti Allah nek pengin sampean ngerti apakah Allah berpaling dariku, Allah berpaling dari kita apa ndak? Coba fastafti qalbak, minta fatwa ke hati kita. Kita melakukan perkara sing ora enek manfaate apa ora? Oh ndak. Aku ngaji, oh berarti enek manfaate. Oh berarti Allah ndak berpaling darimu. Allah terus merahmatimu. Tapi tanda Allah berpaling dari hamba itu akan disibukkan oleh Allah melakukan sesuatu sing ora enek manfaate. Qala al-Ma'ruf, qala Ma'ruf al-Karhi nafa'anallah bihi. Syekh Ma'ruf al-Karhi dawuh kalamul abdi fi malayakni khidlalun minallah. Ucapan seorang hamba, ucapan sing ora enek manfaate itu merupakan kehinaan. Nggih, kehinaan. Kemudian enten malih waqala Anas, terakhir waqala Anas radhiyallahu taala anhu, ya. Waqala Malik bin Dinar rahimahullah taala idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa dha'fan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi malayaknik. Didhawuhne teng mriki saking Imam Malik bin Dinar, beliau berkata idza ra'aita qasawatan fi qalbik, kalau kamu melihat hatimu keras,
Kalau kamu melihat hatimu keras, hati kita kok keras, terus wadha'fan fi badanik, awak kita arep ngibadah aras-arasen, wa khirmanan fi rizqik, rezekine awake dhewe angel. Itu tandanya bagaimana? Fa'lam annaka qad takalamta fi malayanik. Ketahuilah atau sehati, lemahnya badan, terhalangnya rizki itu karena kita berbicara sesuatu sing ora enek manfaate. Coba bayangkan berbicara sing ora enek manfaate, nglakoni perkara sing ora enek manfaate, seperti ini bahayanya. Lalu bagaimana kalau kita berbicara atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Tentu akan luar biasa. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini sehingga kita jadi orang yang mulia. Amin. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, marilah kita bersama-sama tutup dengan doa yang akan dibimbing langsung oleh Kiai Muhammad Anamusin. Semoga. Mari kita tutup bersama-sama majelis yang mulia ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan iman yang kuat, diberikan Islam yang kuat, diberikan kemuliaan dunia dan akhirat, diberikan umur panjang yang barokah, diberikan ilmu yang barokah. Kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala keselamatan dunia dan akhirat, ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zawjatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'an amalan shalihan maqbula. Ya Allah, Allahumma rzuqna ilman nafi'an amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dari saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.